Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di akhir pekan ini. Sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup kita membaca renungan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di akhir pekan ini kami mensyukuri dan kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan, seperti yang telah Engkau pesankan kepada seluruh para murid yang menyaksikan Kau naik ke surga, menjadi saksi baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan kami juga lanjutkan sampai ke ujung bumi Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kami mampu menjalani kehidupan ini menjadi saksi-Mu Tuhan, mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di akhir pekan Sabtu 15 Mei 2021 bertajuk Menjadi Saksi Kristus. Teks bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 terjemahan baru Lembaga Alkitab. Berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, seorang menjadi saksi tentu harus mengetahui persis peristiwa masalah yang dilihat atau diketahuinya. Seperti yang kita lihat dalam kasus-kasus pengadilan, seorang saksi harus tahu betul apa yang telah terjadi supaya tidak dianggap berbohong dan menjadi bumerang bagi dirinya. Karena itu, seorang saksi artinya orang yang tahu persis kebenaran tentang Kristus, lalu ia akan menceritakannya dan memperkenalkannya kepada orang lain. Nah, coba kita lihat sebelum Yesus naik ke surga terjadi percakapan Yesus dengan para murid dan rasul-rasul. Yesus mengatakan bahwa sebelum kerajaan Allah digenapi, mereka punya tugas dan tanggung jawab menjadi saksi Kristus. Untuk melengkapi, menguatkan mereka, Roh Kudus akan memberi kuasa kepada mereka, yaitu kuasa menjadi saksi Kristus, dan hal ini menunjukkan bahwa kuasa Roh Kudus menuntun mereka menjadi saksi. Yesus memberitahukan kepada murid-murid dan juga para rasul lainnya kemana mereka harus pergi dan menjadi saksi Kristus. Dimulai dari Yerusalem, tempat di mana para murid mengalami perjumpaan dengan Yesus, berlanjut ke Yudea, lalu ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi saksi Kristus tidak hanya di tempat asal para murid maupun orang-orang percaya, tapi juga sampai ke ujung bumi, dari orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Artinya, kemanapun mereka pergi, kesaksian tentang Kristus harus dilaksanakan. Saudaraku, para murid dan orang percaya menjadi saksi Kristus adalah memberitakan apa yang dipercayainya dengan menerima semua konsekuensi dari pemberitaan itu. Tetapi apa yang dipercayainya bukanlah sesuatu yang tidak ada dasarnya, melainkan sesuatu yang benar-benar nyata dan terjadi, baik dialami oleh pribadi masing-masing maupun juga pengalaman iman rohani kita. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Nah, saudara-saudaraku, tugas menjadi saksi Kristus adalah satu tugas yang harus dikerjakan oleh para murid yang mendengar perintah itu secara langsung, akan tetapi harus diteruskan juga kepada orang-orang percaya dan gereja sepanjang zaman. Apa yang sudah diberitakan terjadi baik secara fisik dan secara rohani oleh pemberita mula-mula, dan apa yang telah kita ketahui dari pemberitaan firman dan melalui Alkitab, bahkan yang kita alami secara fisik dan pengalaman rohani kita bersama-sama dengan Kristus, itulah yang akan kita beritakan.
Jika kita mengingat sampai saat ini, sungguh besar dan luar biasa perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh tak terselami karya dan perbuatannya. Nah, saudara-saudaraku, menjadi saksi Yesus berarti hidup kita menjadi kesaksian tentang Kristus bukan hanya pada saat kita berkhotbah atau memberitakan Injil saja, tetapi dapat bisa dilakukan lewat perbuatan, sikap, tutur kata kita sebagai sebuah kesaksian yang memperkenalkan Yesus yang kita percayai kepada orang lain. Coba kita simak dan kita lihat syair Kidung Jemaat 427. Disebutkan di situ, kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Akan menjadi nyanyian yang sangat selalu kita senangi bila kita mau menuturkan cerita mulia dari Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudara-saudara, tetap semangat di akhir pekan ini dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan pada akhir pekan ini betul-betul kami lakukan di tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat saudara-saudaraku. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Semangat. Ada seorang anak kecil bertanya pada ayahnya, "Ayah, Tuhan tuh sebesar apa sih?" Ayahnya lalu melihat ke atas dan dia melihat ada pesawat terbang yang lewat. Lalu ayahnya bertanya pada anaknya, "Menurut kamu, seberapa besar pesawat terbang itu?" Lalu anak itu menjawab, "Kecil banget ayah, aku aja hampir gak bisa ngelihatnya." Kemudian ayahnya itu membawa anaknya ke sebuah bandara. Lalu dia kasih lihat anaknya ke pesawat terbang dalam jarak yang cukup dekat. Lalu dia tanya lagi sama anaknya, "Menurut kamu, seberapa besar pesawat itu?" Anak itu menjawab, "Besar banget ayah." Lalu ayahnya berkata, "Kebesaran Tuhan itu tergantung seberapa dekat engkau dengan Dia. Semakin kamu dekat dengannya, semakin kamu merasakan kebesaran."